Mutasi, Bu. Mana kasih rekeningnya? Belum. Tenang dan tidak merasa bersalah. Begitulah ekspresi Ayu Puspita, pemilik wedding organizer Ayu Puspita Sejahtera dan pengelola vendor Medlift, ketika digeruduk massa di kawasan Kayu Putih, Matraman, Jakarta Timur, Selasa malam. Massa yang emosi karena telah ditipu dan dirugikan akibat pesta pernikahannya berantakan dan memalukan, meminta pertanggungjawaban kepada Ayu Puspita agar mengembalikan uang yang sudah mereka setor untuk acara pernikahan. Ibu tadi bilang sanggup untuk refund? Kita butuh uangnya kembali, 100%. Betul. Kita butuh itu. Nah, kalau ibu bilang bisa balikin 3 minggu, tapi dari world event, itu kita yakin nggak akan terjadi. Dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Ayu Puspita terungkap ke publik setelah viralnya beberapa video acara pesta pernikahan yang tidak terlaksana sesuai dengan kesepakatan, seperti peralatan resepsi yang kurang dan makanan yang tidak tersedia. Di cateringnya bohongin dia, nggak ada. Kamu udah menerima uang nih, terus kamu nggak melaksanakan tugas kamu, kayak mana maksud kamu? Ngenes pasti ngenes banget. Apalagi yang berekspektasi pasti bukan cuma calon pengantin aja. Sekitar 200 pasangan yang telah dan akan melaksanakan pesta pernikahan menjadi korban dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Ayu Puspita. Nilainya ada yang puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Totalnya sangat fantastis, yakni mencapai 16 miliar rupiah. Mayoritas konsumen tergiur oleh bonus yang ditawarkan wedding organizer Ayu Puspita. Saya total pembayaran itu sekitar 170-an, yang udah masuk sekitar 147 sih. Kita tuh diiming-imingi dengan banyak bonus-bonus, jadinya banyak yang tergiur lah. Kenapa bisa ratusan? Nah itu berarti dia dahsyat banget promonya dan dia akan memberikan bonus yang banyak tuh biasanya. Makanya klien-klien ini tertipu dan bisa bayar langsung. Satu persatu korban dugaan penipuan wedding organizer Ayu Puspita melapor ke polisi. Ayu selaku pemilik dan seorang karyawan berinisial ID sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ayu yang sebelumnya dikenal sosok dermawan, kini harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Sementara sang bos ditahan, kantor wedding organizer Ayu Puspita di kawasan Cipayung, Jakarta Timur tidak beroperasi lagi dan telah dipasang garis polisi. Saya nggak ingin berusaha, Mbak. Demi Allah, Mbak. Ya kalau kita kerja mah yang halal-halal aja, nggak usah pakai nipu-nipu orang kayak gitu. Diamankan di wilayah Jakarta Timur, ada pemilik, ada manajer, dan ada karyawan. Tambah hukumannya menjadi 6 tahun. Nah, ini buktinya apa? Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Impian Nikita Mirzani bisa bebas hukuman berujung nestapa. Alih-alih bisa bebas atau setidaknya mendapatkan keringanan hukum, malah berujung petaka. Si ratu kontroversi yang divonis 4 tahun kurungan penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin justru malah ditambah jadi 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan berat itu lantaran Niki selain terbukti melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys, juga terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencucian uang. Jatuhkan pidana kepada terdakwa oleh maka itu dengan pidana penjara selama 6 tahun, pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Kan tadi sudah dibacakan semua ya pertimbangan majelis bahwa ada perbedaan kalau di PN itu tidak terbukti, di pengadilan tinggi menurut majelis hakim pengadilan tinggi itu terbukti juga pencucian uangnya. Ya, jadi 2 dakwaan kumulatif itu terbukti. Vonis hukuman berat 6 tahun di tingkat banding menambah kelam catatan kekalahan Nikmir atas musuh bebuyutannya Reza Gladys. Niki keok 2-0 di tangan Reza Gladys. Lantas, benarkah kekalahan 2-0 oleh musuhnya membuat Niki kena mental? Mengubur mimpinya bisa lolos dari hukuman.
ancaman 20 tahun untuk TPPU, tuntutan jaksa itu 11 tahun. Jadi kalaupun diponis 6 tahun itu termasuk ringan. Kami sarankan, ini kita terimalah ini. Benahi dirimu selama di tahanan. Mudah-mudahan selama di tahanan kamu punya aktivitas di tahanan dan bisa berkelakuan baik, hukumanmu bisa banyak keringanan. Satu-satunya jalan ibu 3 anak itu bisa memperjuangkan keadilan hanya melalui kasasi di Mahkamah Agung. Ya tergantung lah ya, kadang-kadang nanti pengadilan tinggi dikuatkan, kadang-kadang kasasi diubah juga, macam-macam ya, tergantung kasusnya masing-masing. Bertambahnya hukuman Nikita Mirzani di tingkat banding di pengadilan tinggi membuat Nikita Mirzani harus menelan pahitnya hidup terpisah jauh dengan ketiga anaknya lebih lama lagi di balik jeruji besi. Dan di tengah Nikmir yang makin nestapa lebih lama lagi hukuman di dalam penjara, kubu seterunya malah bertepuk tangan, tertawa bahagia. Bahkan Fitri Salhuteru, teman dekat Nikmir yang kini berada di kubu Reza Gladys, menyampaikan pesan menohok untuk Nikita Mirzani. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Sudahi, pesan saya sudahi. Kalau yang memang bersalah, yang aku salah gitu, jangan petang-peteng, jangan sok jago, jangan merasa dirinya hebat. Ingat, kalau memang merasa salah, cobalah merendahkan dulu sebentar, merenung. Pemohon Bapak Dayun NA untuk menjatuhkan talak. Tak ada maaf untuk pengkhianatan. Selegram asal Koreana Daehun mantap ucapkan ikrar talak untuk istrinya Julia Prastini alias Jule. Ya, setelah gugatan cerainya dikabulkan Majelis Hakim 3 Desember lalu, ayah 3 anak itu bulat tutup pintu rujuk dan siap bacakan ikrar talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya, saya berharap terbaik. Ya, mau doanya aja. Sebenarnya saya nggak mau itu karena masalah pribadi saya ya. Terima kasih banyak untuk perhatian. Terima kasih banyak untuk semuanya untuk ya semangatin. Mengabulkan permohonan secara perstek dari pemohon. Selanjutnya, memberikan izin kepada pemohon Bapak Dayun NA untuk menjatuhkan talak satu raji kepada termohon di hadapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Buntut menduakan suami tercinta, Jule harus kehilangan segalanya. Selain cinta Daehun yang sirna, ia pun harus kehilangan hak asuh anak. Julia memberikan hak asuh anak sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat untuk diasuh oleh Pak Daehun. Bukan cuma itu, gara-gara menyakiti hati suami, pundi-pundi cuannya sebagai influencer hilang di boikot kerjasama. Bahkan pasca cinta terlarangnya dengan Safri Ramadan terungkap, Jule benar-benar bak ditelan bumi menghilang dari peredaran.